Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan audit sumber daya manusia. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Elvira Virgeningrum, kemudian Devi Yezika Sari, ada Rizky Dwi Satria, dan Ardelia Frenti Veronica. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara 1. Menyediakan umpan baik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. 2. Menilai kualitas praktik kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia. 3. Melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. 4. Menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. 5. Menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. 6. Merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. 7. Mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kerja audit sumber daya manusia. Menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam hubungan audit, dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan, melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut. Tujuan audit sumber daya manusia. 1. Menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. 2. Menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 4. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Kemudian manfaat audit sumber daya manusia. 1. Mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. 2. Meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. 5. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. 6. Menuntun masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. 7. Memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. 8. Menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. 7.
9. Meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. 10. Memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian ada pendekatan audit sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan utama, yaitu 1. Menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. 2. Mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. 3. Menilai kinerja program. Menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku, yaitu audit menekankan penilaian berbagai perusahaan, menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otorisasi dan apakah setiap komponen dalam perusahaan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan kebijakan tersebut. Kemudian mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi, yaitu manajemen sumber daya manusia sebagai pengendalian fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kesalahan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian menilai kinerja program, yaitu menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Kemudian 5 langkah-langkah audit. 1. Pendahuluan audit. Tujuan audit ada 3, yaitu 1. Kriteria standar yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. 2. Penyebab pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada saat ini. 3. Akibat suatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang harus dilakukan berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. 2. Review sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dalam mengendalikan proses dan berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Audit lanjutan. Auditor meringkas dan mengelompokkan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, dan penyebab dan akibat. 4. Pelaporan. Laporan audit berisi tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan. 5. Tindak lanjut. Manajemen dan auditor harus sepakat dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan. Ruang lingkup. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Rekrutmen atau pengelolaan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penetapan.
2. Melakukan pengelolaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, melalui dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. 3. PHK, karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Kemudian program kerja audit, rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Kemudian audit atas perolehan SDM, ada perencanaan SDM, proses analisis dan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab perusahaan dengan mencapai tujuannya. Tanggung jawab perencanaan SDM terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam perencanaan: 1. Pengaruh pemerintah, 2. Kondisi perekonomian, 3. Kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, 4. Komposisi tenaga kerja dan pengelola kerja. Sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian SDM ada 4, yaitu lembaga pelatihan tenaga kerja, 2. Perguruan tinggi, 3. Bursa kerja, 4. Lembaga yang menyediakan tenaga kerja siap pakai. Fungsi SDM dan pencapaian tujuan dalam pencapaian tujuan perusahaan melalui 1. Menentukan kuantitas dan kualitas SDM yang mengisi semua formasi dalam perusahaan. 2. Menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang. 3. Menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. 4. Memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM. 5. Menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. 6. Memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. 7. Melakukan evaluasi karyawan. Kemudian manfaat dari perencanaan SDM yaitu 1. Perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. 2. Meningkatkan efektivitas kerja. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab lebih besar di masa yang akan datang. 5. Menyediakan dasar penyusunan program SDM dan fungsi SDM. Kemudian ada rekrutmen, pencarian sejumlah karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Prinsip rekrutmen. 1. Kualitas karyawan akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. 2. Jumlah karyawan harus sesuai dengan persediaan yang tersedia. 3. Harus dilakukan dengan biaya yang paling ekonomis. 4. Perencanaan dan keputusan yang strategis. 5. Fleksibilitas. 6. Pertimbangan hukum. Kemudian ada seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang diterima menduduki posisi jangka panjang dan jangka pendek. Penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menetapkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Tujuan yang dicapai melalui seleksi yaitu 1. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. 2.
memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan SDM dapat kembali pada waktu tertentu. 3. Mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. 4. Memerlukan pelamar secara adil. 5. Memperkecil kerugian mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menetapkan karyawan. 6. Membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dari jadwal yang telah ditentukan. Audit atas pengelolaan SDM. Ada pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Kebutuhan penilaian dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik. 2. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. 3. Melakukan identifikasi meliputi penilaian terhadap pelatihan yang telah sesuai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk melaksanakan pelatihan berikutnya. 4. Menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian tujuan penelitian dan pengembangan. 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas output. 2. Menurunkan biaya dan kegagalan output. 3. Menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. 4. Menurunkan kecelakaan kerja. 5. Menurunkan perputaran karyawan. Kemudian efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Fasilitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. 2. Transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 3. Validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada satu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain. Kemudian perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah suatu pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal penting yang harus disadari baik oleh fungsi SDM maupun oleh karyawan itu sendiri. Fungsi SDM harus secara sadar dan tanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi 1. Persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesampaian untuk meningkatkan karir. 2. Kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. 3. Kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir.
4. Minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. 5. Kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyelesaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif, yaitu 1. Perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. 3. Kebutuhan karyawan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, efisien, dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Umpan balik dapat menjadi informasi untuk 1. Meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Menjelaskan mengapa seorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. 3. Mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian penilaian kinerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi masa depan. Penilaian kinerja berorientasi masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Sementara penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu 1. Membantu setiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 2. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor sehingga setiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusi pada perusahaan. 4. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Kemudian kompensasi dan balas jasa.
Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Tujuan dari manajemen kompensasi adalah tujuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Tujuan dari pemberian upah dan gaji yaitu 1. Menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya pada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. 2. Mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. 3. Merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajemen memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. 5. Meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten, dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. 6. Meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 7. Mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya. 8. Menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, dan meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai keselamatan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan perusahaan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa 1. Kecelakaan kerja, 2. Penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, 3. Kehidupan kerja yang berkualitas rendah, 4. Stres pekerjaan, 5. Kelelahan kerja. Dari gangguan-gangguan di atas, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Program-program tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat yaitu tingkat insiden, frekuensi insiden, tingkat emergensi. Kemudian pengendalian kecelakaan merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat seperti
1. Menempatkan penjaga atau rambu-rambu di dekat mesin. 2. Menyediakan pegangan pada tangga. 3. Kacamata dan helm pelindung. 4. Lampu peringan. 5. Fasilitas pengaman pada peralatan yang berbahaya. 6. Penghentian pekerjaan secara otomatis. 7. Mekanisme perbaikan diri. Kemudian ada ergonomis, ada divisi keselamatan kerja, pengubahan tingkah laku, mengurangi timbulnya penyakit, kemudian menyimpan dokumen, dan memantau kontak langsung. Selanjutnya ada mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran, maupun langkah sebagai berikut. A. Meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam pengambilan keputusan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan rencana yang dibuatnya dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kemudian serta manajemen stres pribadi. Beberapa hal yang sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut serta dalam kelompok sosial, dan sebagainya. Kemudian ada mengembangkan kebijakan kesehatan kerja, kemudian menciptakan program kebugaran. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang dan perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Kemudian ada beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal, antara lain 1. Teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Kemudian teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Kepuasan mempengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecelakaan, beban kerja, dan lain sebagainya, versus output atau sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji, kompensasi finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Kemudian teori 2 faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan tidak kepuasan sebagai hal berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi 2, yaitu memuaskan motivator dan ketidakpuasan. Kemudian, audit atas pengukuran sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai keputusan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup.
dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurunnya aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna memperbaiki persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Apapun alasan dan dampaknya baik pada karyawan maupun perusahaan, pengurangan karyawan harusnya menjadi alternatif terakhir yang diambil dari berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelamatkan perusahaan. Alternatif seperti pengurangan jam kerja dan gajinya, atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK ditetapkan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK, yaitu 1. Tenaga kerja melakukan pelanggaran berat atau penipuan pencurian setelah kesalahannya dapat dibuktikan. 2. Tenaga kerja melakukan tindakan pidana atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan. 3. Tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama atau setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. 4. Tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. 5. Terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 6. Terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menilai tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. 7. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. 9. Perusahaan pilot. 10. Tenaga kerja masih masa pensiun. 11. Tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.